Rujakin itu kita terbentuk ya 3 bulan itu. Pengerjaannya 3 bulan gitu. Akhirnya orang-orang banyak bertanya-tanya, penasaran. Mau buka kafe gitu? Enggak Bu, saya mau buka warung rujak gitu. Jualan rujak aja kok lama banget gitu. Bikin warungnya kok lama banget. Tinggal pesan meja, terus pesen ulekan gitu, sama kulakan buah kan udah jadi. Masa bikin warung rujak selama ini? Itu pun hanya rujak. Serius mau buka warung rujak gitu? Nggak kopi-kopi lah gitu, coffee shop lah gitu. Enggak, saya bilang gitu. Dengan membesarkan hati dan mental saya tetap yakin kalau ini bisa jadi survive. Ini bisa jadi survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Angga. Saya di sini sebagai foundernya Rujakin. Rujakin bertempat di Jalan Balai Kambang nomor 1A, itu di Kabupaten Pamekasan ya. Kita ada di Jawa Timur, Madura. Rujakin itu adalah sebuah merek dagang ya. Kita bergerak di bidang kuliner. Fokusnya jajanan lah. Awal Rujakin itu terbentuk itu mulai dari keresahan saya ya pribadi ya dulu. Awal-awal tahun 2018 lah gitu. Pengen ngemil malam-malam ya, kebetulan pengen rujak waktu itu. Tapi di sini tuh nggak ada gitu. Untuk bikin sendiri, sebenarnya bisa sih bikin sendiri rujak. Tapi di situ saya mau porsinya yang 1 orang aja gitu. Kalau kita bikin sendiri harus beli petisnya, harus beli buahnya, terus peralatannya juga nggak ada. Kebetulan waktu itu lagi ngekos. Di situ terbesit karena nggak ada ya. Gimana ini kalau jadi peluang usaha gitu? Kan sangat disayangkan kalau dilewatkan gitu aja. Ini jadi keresahan juga barangkali ini juga keresahan orang banyak gitu. Dan saya pikir pun begitu. Kemudian karena juga sering nongkrong tempat-tempat kopi gitu. Ketemulah sama temen tuh, kita sharing awalnya, kita ngomongin masalah usaha, pengen buka usaha gitu. Terus terbesit kita juga untuk merealisasikan gimana kalau kita buka outlet rujak, outlet rujak. Di situ kita nyediain rujak buah, terus sambelnya kearifan lokal lah gitu. Di sini kan di Pamekasan lidahnya lidah petis ya. Di Madura juga umumnya ya, lidahnya lidah petis. Jadi seiring kita udah sering sharing, kita nyiapin persiapan-persiapan kita untuk ngewujudin tuh warung rujak gitu, yang milenial. Di tahun 2019 akhir Rujakin terbuka. Awal-awal Rujakin buka tuh antusias masyarakat malah banyak mas ya, malah positif ya kalau awal-awal. Justru malah sebelum Rujakin itu buka gitu, malah yang antusiasnya itu apa ya, responnya masyarakat tuh agak miring gitu. Pengerjaan outlet itu kan bisa dibilang dikerjakan sendiri, mulai dari eksteriornya, dekorasinya, terus interiornya itu bisa dibilang dikerjakan sendiri. Karena dulu basic saya juga, saya sekolah di SMK gitu, jadi sedikit lah punya basic di bagian pertukangan lah. Respon masyarakat jadi penasaran, ini apa gitu yang dibangun gitu kok sampai berbulan-bulan. Rujakin itu kita terbentuk ya 3 bulan itu. Pengerjaannya 3 bulan gitu. Tempat sekecil itu 3 bulan gitu. Ukurannya 2x4 itu saya rasa nggak segitulah kurun waktunya gitu. Harusnya atau seminggu lah, setengah bulan lah gitu. Terus sampai 3 bulan. Akhirnya orang-orang banyak bertanya-tanya, penasaran. Mau buka kafe gitu? Enggak Bu, saya mau buka warung rujak gitu. Jualan rujak aja kok lama banget gitu. Bikin warungnya kok lama banget. Tinggal pesan meja, terus pesen ulekan gitu, sama kulakan buah kan udah jadi. Juga ada lagi pandangan masyarakat yang lainnya, itu dari teman saya sendiri. Karena Rujakin juga belum kunjung selesai ya pengerjaan dekorasinya itu. Ini mau bikin apa sih Kak gitu? Mau bikin warung rujak? Serius itu. Selama ini gitu.
udah berapa bulan gitu, hampir 3 bulan lah ini. Ini juga bulan depan udah masuk kontrak nih sama tuan rumah gitu. Masa bikin warung rujak selama ini? Itu pun hanya rujak. Serius mau buka warung rujak gitu? Nggak kopi-kopi lah gitu, coffee shop lah gitu. Enggak, saya bilang gitu. Dengan membesarkan hati dan mental saya tetap yakin kalau ini bisa jadi survive. Ini bisa jadi survive. Saya tetap yakin karena saya punya upaya, punya tujuan juga. Karena mungkin itu jadi prinsip ya. Kalau kita punya tujuan, terus kita upayakan gitu, maka akan semakin dekat tujuan itu untuk dicapai. Awal-awal kita buka, kita sebar tuh voucher di kampus-kampus, terus di jalan-jalan gitu, voucher promo lah, yang tujuannya untuk mengenalkan loh, ini ada warung rujak. Kalau di online kita dibantu sama teman-teman selebgram, juga beberapa influencer yang ada di Pamekasan ya. Kita buka itu kalau nggak salah akhir November ya, dimana pandemi itu belum masuk dan juga belum kepikiran. Tapi desas-desus 1 bulan buka, ternyata ada COVID-19 itu. Apa nih gitu? Apa nih yang bakal terjadi sama Indonesia ini? Ternyata waktu itu yang rame viral itu di Cina ya gitu. Ini suatu saat kayaknya bakal nyebar kemana-mana deh karena ini virus gitu. Bener, 2 bulan, 3 bulan waktu itu, Februari ya masuk ya Indonesia ya. Itu 3 bulan masuk dah tuh COVID di Indonesia. Wah, ini juga nanti bakal berpengaruh nih sama ekonomi nih ya. Karena ini virus menular lagi, dan penularannya cepat sekali gitu. Ini kalau nggak cepat-cepat, ya kita nanti juga kita bisa jadi korban gitu. Akhirnya kita ada tuh rencana untuk meminimalisir. Awalnya kan kita cuman buka aja gitu, secara offline. Kita belum ada GoFood, kita belum ada GrabFood juga belum ada. Jadi gimana nih kalau kita buka delivery gratis gitu. Sempat tuh Rujakin buka delivery order itu gratis mas. Dari situ Rujakin sangat terbantu karena parno-parnonya orang ya, parah ya banget ya waktu itu dampaknya ya. Jadi makanan pun kalau nggak higienis mereka takut untuk makan gitu. Jadi kalau di sosmed kita ngedukasi cara makan, terus peralatan yang kita gunakan untuk produksi rujak itu emang kembali lagi sama visi misinya Rujakin. Kita menyediakan rujak praktis yang higienis tentunya. Di sini Rujakin kan juga jadi salah satu korban dari beberapa dan banyak teman-teman yang lainnya ya, selaku UMKM ya. Itu selama 2 tahun pandemi. Tapi itu nggak begitu signifikan sih dampaknya sama Rujakin. Karena kebetulan juga jam operasional kita kan buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam gitu. Kemarin-kemarin kan sempat ada peraturan tuh. Jadi nggak boleh nongkrong, terus bukanya nggak boleh sampai malam gitu. Nah itu kebetulan aja gitu. Konsep Rujakin sendiri kan mengusung konsep take away tapi semi dine in gitu mas. Jadi kita di situ memang nggak berkerumun gitu. Orang-orang pada beli ya pulang, beli, pesan pulang gitu. Dan tutupnya juga jam 9 malam gitu. Dulu-dulu sebelum ada manajemen stok, itu kalau pas lagi ada beberapa buah yang kosong, 4 buah yang kosong, itu saya harus lari langsung tuh. Rumah saya kan dekat tuh jaraknya dari outlet itu. Jadi contoh nanasnya habis gitu. Itu jam operasional masih panjang gitu. Sore lah gitu. Ya saya sore-sore harus lari cari nanas gitu. Terus kadang anggurnya habis, salaknya habis. Itu jamnya kan nggak menentu habisnya kapan. Itu kan awal-awal ya. Jadi saya belum bisa ngelihat ngebaca omsetnya tuh sampai berapa gitu. Jadi untuk memanage stok itu dulu masih belum aman. Tapi kalau sekarang ini udah kelihatan
omsetnya berapa, artinya kita udah ada di grafik yang stabil. Sekalipun ya grafik itu ya kan naik turun ya, fluktuatif ya, tapi saya rasa ini udah paling stabil, jadi saya bisa manage stok gitu, jadi aman. Pernah nih ngejumpain customer ya yang malam-malam datang hampir tutup, itu kalau nggak salah jam 9 kurang 5 menit itu. Di situ kan peralatannya udah dicuci, buah-buahnya udah banyak yang dimasukin gitu. Juga stok buah yang harusnya kita produksi itu juga udah habis gitu. Sebagian ada yang habis. Itu malam-malam maksa banget. Halo Mas, udah tutup gitu. Udah mau tutup, Mbak. Duh, gimana ya? Aku pengen banget nih, Mas. Aku ngidam gitu. Ngidam rujak. Besok, Mbak ya. Maaf ya. Nggak mau gitu, nggak mau. Maunya sekarang gitu. Ayolah, Mas, please. Pengen banget gitu. Nah, di situ saya terbesit. Ini mengingatkan saya pas lagi pengen rujak, pengen ngemil, kebetulan rujak ini nggak ada yang mewadahi gitu. Nah kebetulan sekarang ada yang mewadahi, tapi kenapa nggak bisa memenuhi kebutuhan gitu. Jadi saya selalu keinget hal itu gitu. Terus juga saya meyakini kalau kita menolak rezeki gitu, kita menolak rezeki akhirnya kita nggak disamperin rezeki gitu. Saya meyakini seperti itu. Ya udah deh, saya keluarin gitu Mas, saya keluarin peralatannya, buahnya saya stok lagi gitu, demi memenuhi kebutuhan konsumen yang ngidam parah gitu. Itu juga kebetulan alasannya hamil gitu. Setelah mbak-mbak itu datang, ya itu tadi ada yang mampir lagi satu, Mas masih ada gitu. Kebetulan saya nyetok kan nggak satu porsi gitu kan ya. Terus saya proses, datang lagi satu. Terus saya ingat lagi, oh iya ya ini yang namanya mungkin nggak nolak rezeki ya, jadinya ada rezeki nomplok malam-malam gitu setelah tutup gitu. Itu karyawan udah pulang, Jadi jam 9 malam itu karyawan harus pulang. Dan kalau ada kejadian seperti itu, jadi kita harus mengatasi sendiri. Ini kan usaha Mas ya, jadi usaha itu butuh inovasi. Apalagi sekarang ya, zamannya teknologi satset gitu. Kalau kita nggak inovasi, kita ketinggalan. Kita setahun sekali pasti ada pembaruan, dari mulai outlet, juga pelayanan diperbarui lagi, terus juga konten-konten di sosial media kita upgrade. Jadi kalau yang setahun sekali itu udah pasti kita renovasi interior, terus eksterior sedikit lah kita poles gitu, agar nuansanya baru gitu. Jadi inovasi itu nggak selalu berbau produk ya, tapi kita bisa mulai dari pelayanan, bisa mulai dari desain interior ataupun eksterior gitu. Target ke depan Rujakin ya semoga aja ini nggak ada COVID lagi, aman ya. Jadi mungkin bisa nongkrong dengan aman. Saya pengen punya tongkrongan Rujakin ya. Rujakin sesi 2-nya itu tongkrongan. Jadi bukan hanya take away aja, tapi kita juga bisa adain in sepuasnya gitu. Jadi keseruan dalam ngerujak itu juga nanti insya Allah harus terrealisasikan. Kalau menurut saya pribadi ya, wirausaha itu adalah aktivitas yang produktif. Jadi kalau wirausahawan, aktivitasnya produktif Mas. Perilakunya produktif, obrolannya juga produktif. Juga kompleks nih kalau jadi seorang wirausahawan gitu. Selain produktif untuk diri sendiri, secara otomatis saya bilang juga bisa produktif untuk banyak orang. Contoh kalau kita buka usaha, usahanya membutuhkan banyak orang di situ, kita bisa meng-hire orang-orang untuk jadi karyawan dan atau tim. Kalau kita adalah seorang usaha di bidang jasa kita bisa ngebantu orang lain. Kalau kita di
bidang kuliner, kita juga ngebantu kebutuhan orang lain gitu. Seperti contoh Rujakin, itu ngebantu orang-orang yang pengen ngerujak. Seperti saya dulu, saya pengen ngemil, butuh rujak, gak ada wadah untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan di situ Rujakin bisa menjadi wadah orang-orang yang lagi butuh ngemil. Jadi kembali lagi sama prinsip orang buka usaha ya, itu ingin memiliki keuntungan yang lebih. Nah, keuntungan di sini tuh bukan hanya finansial, Mas. Gitu. Jadi pesan saya selalu menggunakan slogan yang sangat lama ya, rajin pangkal kaya gitu. Ternyata yang saya pikir sekarang, rajin pangkal kaya gitu, kalau kita punya komitmen, kita bisa konsisten sama apa yang kita lakukan, itu kan rajin ya namanya. Nah, kaya di situ kita bukan hanya kaya finansial gitu, tapi bisa jadi kaya mental. Karena orang buka usaha itu, Mas, kisahnya itu nggak lempeng-lempeng aja gitu, pasti ada kisah nggak enaknya, gitu. Kisah enaknya juga. Di situ kita bisa mempertebal mental kita, dan disitulah yang saya sebut kaya. Jadi bukan hanya tebel dompetnya ya, tapi tebel mentalnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau ada yang masih penasaran, buat teman-teman sama Rujakin, bisa langsung aja search di Instagram, itu akun official kita, Rujakin_aja. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe akun YouTube kita, Legenda Kreatif. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, teng-teng gitu ya. Terus like, komen juga dibutuhkan. Oke, sampai jumpa kembali. Nyalakan loncengnya, teng-teng gitu. Juga macam-macam lah di situ. Lebih ke promosi saya, Mas. Sorry, Mas. Enggak ulang. Terus